Kita panjatkan. eh kita bertemu lagi di acara seminar Tahsin pada hari ini. Eh ini adalah karya dari mahasiswa semester 7 KKNO. Tak lupa salam dan salawat kita turunkan pada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di acara seminar Tahsin ini. Dan nanti insya Allah hari ini akan disampaikan tema kita hari ini adalah bagaimana eh, mengajarkan tahsin kepada anak-anak dengan menyenangkan. Insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Afan, oleh Ustadz Asraldi, Ustadz Asraldi, Sarjana Agama. Langsung saja untuk acara ini, waktu dan tempat silakan. Oke, tes. Suara saya jelas? Terdengar jelas? Jelas, Pak Ustadz. Oke. Masuk. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Eh, Pertama-tama mari bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, eh, Ustadz ini Alwi ya yang saya hormati dan teman-teman KKN yang sudah menyediakan tempat ya untuk kita belajar bersama-sama ya mengenai tentang tahsin ya. Tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang mengajarkan pelajaran tahsin ya, pada anak-anak dengan menyenangkan. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, mungkin belajar tentang tahsin tidak asing lagi ya di telinga kita, bahwa tahsin itu artinya memperbaiki ya, memperbaiki bacaan Al-Quran dengan tentu dengan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid ya. Ya metode tahsin ya sebenarnya banyak ya yang ada di Indonesia. Mungkin kita dulu pernah belajar, kalau saya dulu waktu kecil itu ada Iqra ya, metode Iqra. Mungkin Bapak Ibu ada sekarang itu ada metode Umi, metode Tilawati, metode yang lain-lainnya ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu metode yang baru ya. Sebenarnya ini metode yang sudah lama, cuman diteliti baru-baru ini ya oleh kiai kami yang bernama Kiai Haji Dr. Rashid Mashkur MA ya. Beliau adalah salah satu dosen di IIQ Jakarta, Institut Ilmu Quran, ya pusat kajian Quran, yaitu pusatnya di IIQ dan PTIQ. Nah, itu beliau meneliti tentang tahsin metode Baghdadi namanya. Metode Baghdadi. Mungkin sedikit saya jelaskan tentang metode Baghdadi ini sebelum kita nanti mempraktekkan ya bagaimana metode-metode ini di eh, kita terapkan pada anak-anak yang akan kita ajarkan. Jadi metode Baghdadi ini adalah salah satu metode yang tertua ya, di Indonesia. Bahkan setelah diteliti oleh kiai kami itu, tidak hanya di Indonesia,
bahkan seluruh dunia ya. Kalau dulu ada namanya metode turutan. Turutan mungkin kalau yang kelahiran 90, 80 mungkin tahu ya. Ada metode turutan, ada dulu namanya Al-Qur'an kecil, ada namanya juz amma, ada muqaddam ya. Dulu ada namanya alif-alifan atau alif bata. Nah, itu nama lain daripada metode Baghdadi ini. Jadi metode Baghdadi ini metode yang singkat ya, yang padat, yang sudah diteliti oleh kiai kami itu, Kiai Dr. Rashid Mashkur MA. Jadi yang menjadi dasar pijakannya teman-teman. Tes, tes. Oh, Suaranya tidak ada ya, Alwi. iya, jumping kayaknya sinyalnya itu, Pak Ustadz. Tes, tes. Ya, kedengeran. Oh iya, berarti emang Pak Ustadz ini. Oh, halo teman-teman semua. Maaf, ini jaringannya agak ini ya. Iya, iya. Aman-aman, Pak Ustadz. Lanjut, silakan. Kalau mau materinya di-share ke saya juga boleh, Pak Ustadz. Ntar saya Oh yang iya share ya, screen. nanti. Ya, boleh. Ini saya share ini. Sebentar ya. Siap, siap. Recording in progress. Alwi. Sebentar teman-teman, saya share dulu. Ya, sambil Sudah saya... terkirim, Ustadz Sudah, Alwi? sudah. Saya sambil download ya. Oke, Silakan lanjut, Pak Ustadz. oke, oke, Ntar saya share. oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi makna tartil itu ya ada dua ya. Yang pertama berkaitan dengan tempo bacaan, kemudian yang kedua berkaitan dengan kualitas bacaan kita. Jadi makna tartil itu disebutkan oleh Sayyidina Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf ya. Jadi sadar wakaf juga sadar baca huruf kita. Ya, jadi kalau selama ini kita belajar tahsin atau tajwid, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, mungkin di sini sudah ada yang pernah jadi guru ngaji ya. Mungkin saya sedikit berinteraksi ya dengan teman-teman semua. Selama ini yang kita pelajari itu hanya baru sifatul huruf. Itu pun sifat yang berkaitan dengan sifat aridah ya. Saya tanya kepada teman-teman yang diketahui tentang tajwid apa saja? Yang diketahui tentang tajwid. Ada yang bisa berbicara di sini? Ya, kita santai aja ya, diskusi aja.
Dulu kita pernah belajar hukum mim mati, ya, hukum nun mati. Nah, itu hanya berkisar di antara sifat aridoh. Ada mad harid li sukun, ada dan yang lain-lain sebagainya, itu hanya berkisar di seputar sifat aridoh. Sementara belajar tahsin itu yang harus kita terapkan pada anak-anak, nah itu semuanya harus dipelajari. Yang pertama tentang makharijul huruf, dan yang kedua tentang sifatul huruf. Nah, sifatul huruf ini dibagi menjadi dua, teman-teman semua. Ada sifat lazimah, ada sifat aridoh. Nah, sifat lazimah itu sifat yang mesti ada pada huruf itu. Kemudian sifat aridoh, sifat yang baru, sifat yang kemudian datang setelah sifat lazimah itu. Jadi contoh ya, kalau alat ukur dan panjang, nah itu alat ukurnya apa teman-teman semua? Di alat ukur panjang dan pendek itu meteran, ya. Kemudian ada alat ukur berat dan ringan, nah itu namanya timbangan. Ada alat untuk mengukur suhu ruangan, nah itu namanya termometer, ya. Sedangkan alat untuk mengukur suatu bacaan kita, membaca Al-Quran benar atau salah, itu ukurannya makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, di metode Baghdadi ini, teman-teman semua, ada tausyih ya, atau nada atau lagu-lagu yang mungkin diajarkan kepada anak-anak. Ada slide yang kedua, coba Ustaz Alwi. Ya, Mungkin dulu kita belajar lihat. berat ya. Oke, ini sudah udah ya. kelihatan kan? Ya, udah. Mungkin dulu kita waktu kecil ya pernah belajar nyanyi-nyanyian. Itu supaya anak itu menyenangkan, belajarnya menyenangkan, mereka senang dan gembira, itu harus ada nyanyi-nyanyian seperti itu. Kalau di metode Baghdadi itu namanya tausyih, teman-teman semua. Di tausyih itu ada artinya nada-nada atau irama-irama yang diajarkan di metode Baghdadi ini, supaya anak-anak itu, kalau anak-anak mengajarkan anak-anak itu lebih mudah dengan kita membawakan nyanyi-nyanyian seperti itu, seperti tausyih ini. Jadi kalau di metode Baghdadi ini sebelum memulai belajar itu ada nyanyian-nyanyian. Jadi seperti ini. Wudu dulu lalu doa mau ngaji. Wudu dulu lalu doa mau ngaji. Bersih badan dan pakaian, bersih badan dan pakaian, bersih badan dan pakaian juga hati. Hormat guru sayang teman itu santri. Hormat guru sayang teman itu santri. Taruh kitab atau Quran, taruh kitab atau Quran, taruh kitab atau Quran lebih tinggi. Kecup tangan orang tua juga guru. Kecup tangan orang tua juga guru. Jika batal jangan lupa, jika batal jangan lupa, jika batal jangan lupa ambil wudhu. Itulah aturan santri cari ilmu. Itulah aturan santri cari ilmu. Agar ilmu jadi berkah, agar ilmu jadi berkah, agar ilmu jadi berkah dan bermutu. Nah, itu seperti contoh di metode Baghdadi ya, teman-teman. Ada tausyih begitu. Jadi di metode Baghdadi itu tidak hanya diajarkan bagaimana cara supaya anak-anak itu bisa membaca Al-Quran, tapi juga diajarkan akhlak. Nah, itu dibungkus ya, dimodif dengan adanya tausyih, adanya nyanyi-nyanyian seperti itu. Lanjut, Ustaz Alwi. Ini agak berat ya teman-teman semua, karena slide-nya banyak ini. Lanjut, slide-nya. Nih, yang ini ya? Yang mengenal huruf hijaiyah. Ini. Ya, benar-benar. Nah, tadi itu
diajarkan ya, nyanyi-nyanyian tadi itu diajarkan kepada anak supaya memori-memori mereka itu ingat ya, melekat kuat di kepalanya. Ya, jadi sebelum belajar itu ada ambil wudhu dulu ya, sebelum ngaji doa seperti itu dan membersihkan badan dan pakaian juga hati, hormat guru, sayang teman itu santri ya, taruh kitab atau Quran itu harus lebih tinggi. Kemudian kecup tangan orang tua juga guru. Kemudian jika batal jangan lupa ambil wudhu. Nah, itulah aturan santri. Jadi di metode Baghdadi ini diajarkan tausi-tausi yang seperti itu. Ya, yang dimodif ya seperti itu. Kemudian teman-teman semua, nah di sini ada mengenal huruf hijaiyah. Nah, yang pertama tentu kalau dalam mengajarkan anak-anak tentu kita harus memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Ada juga tausinya teman-teman. Tausinya itu maqam hijaz ya, maqam hijaz. Nah, bagaimana mungkin anak-anak itu bisa ngaji, tetapi mereka tidak mengenal huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah ini ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah namanya asmaul huruf. Kemudian yang kedua namanya musammayatul huruf. Jadi asmaul huruf itu huruf-huruf yang tidak diberi harokat. Ya, seperti alif, ya, jim gitu. Jadi bukan a, bukan ja gitu ya. Ada namanya musammayatul huruf, huruf yang sudah diberi harokat. Misalkan a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, atau i, bi, ti, si, ji, hi, ri. Nah, itu harus kita ajarkan kepada anak-anak supaya mereka ketika membaca huruf-huruf seperti huruf-huruf yang di awal seperti yang alif, lam, mim, mereka tidak membacanya alama. Ada juga di Quran surah Maryam itu ada kaf ha ya ain sad. Jadi mereka tidak membaca ka ya asa. Nah, itu harus diajarkan asmaul huruf. Jadi alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra. Ya, jadi jangan da, za, ra. Jangan. Nah, di sini ada apa namanya makom ya, makom hijaz. Tausinya makom hijaz. Nah, seperti ini teman-teman nyanyiannya. Ini bisa diterapkan nanti di surah Al-Fatihah. Nanti kita coba ya. Kita coba di teman-teman nanti coba ya, misalkan nanti kita contohkan. Kita bawakan di surah Al-Fatihah nanti. Ayo santri kita mengaji menggunakan metode Baghdadi. Ayo santri kita mengaji menggunakan metode Baghdadi, mengenal huruf hijaiyah. Mari kita mulai mengenal huruf hijaiyah. Mari kita mulai. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, صاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها لم alif hamzah ya. Seperti itu teman-teman. Kalau kita bawakan ke Al-Fatihah, nah itu bisa. Jadi sambil mereka belajar asmaul huruf ini, anak-anak juga bisa membawakan tausyih ini di surah Al-Fatihah. Tadi kan tausyihnya begini. Ayo santri kita mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi sambil belajar mengenal huruf hijaiyah itu diperkenalkan juga
tausyihnya bisa diterapkan di surah Al-Fatihah. Nah, itu teman-teman semua. Jadi ayo santri kita mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa seperti itu. Ada yang mau coba ini? Tausyihnya? Ustadz Alwi mau coba? Enggak Pak Ustadz. Ini aja mungkin ini Ibu Apa? Siti Hasanah mungkin Ustadz. Nah, coba Ibu Ibu Siti, Siti Hasanah coba. Enggak Ustadz, suaranya lagi jelek. Waduh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau mengajarkan tahsin kepada anak-anak itu caranya yang menyenangkan, paling menyenangkan itu memang menggunakan nyanyi-nyanyian seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita terlalu serius, guru-guru terlalu serius menerangkan, misalkan dia mengajarkan Iqra, ya metode Iqra itu terlalu serius, anak-anak juga akan bosan ya. Jadi dengan seperti itu, di metode Baghdadi ini, bisa nanti anak-anak itu sambil bernyanyi dan belajar seperti itu. Nah, lanjut Ustadz Alwi. Nah, ini harus ada yang coba satu ya, satu aja. Saya pengen dengar gitu ya. Nanti kita praktik di surah Al-Fatihah saja. Lanjut Ustadz Alwi. Ya. Jadi setelah memperkenalkan huruf hijaiyah kepada anak-anak dengan cara seperti itu, kemudian kita lanjutkan kepada apa? Mengenal harakat ya. Mengenal harakat. Sebentar teman-teman. Nah, ini mengenal harakat. Nah, mengenal harakat ini juga ada apa ya? Nyanyi-nyanyian juga. Jadi setelah mengenal huruf, tentu mereka kita ajarkan bagaimana supaya mereka bisa membaca huruf itu. Tadi kan ada asmaul huruf dan musammayatul huruf. Asmaul huruf itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, bukan a, ba, ta. Nah, itu namanya musammayatul huruf. Nah, kalau asmaul huruf itu huruf asli berdasarkan urutan asli dan bacanya alif. Jadi mereka ketika baca Quran, mereka tidak baca alama lagi, alif, lam, mim, sudah begitu. Karena nggak boleh baca alama. Atau nun, nggak boleh baca na, nggak boleh kan. Itu banyak kasus yang kami temukan ya ketika anak-anak itu baca Quran, ya baik di tingkat SD, SMP, SMA, itu mereka masih tidak mengetahui. Ya mungkin karena metode ajarnya bukan seperti yang kita sebutkan ini ya. Jadi guru itu harus menguasai teknik-teknik dan materi-materi yang mungkin harus ya diterapkan pada anak itu ya dengan cara yang menyenangkan. Ya, terutama dengan memberikan tausyih-tausyih yang seperti ini. Nah, itu guru itu harus bisa sebenarnya. Nah, kemudian ada mengenal harakat. Setelah mengenal huruf hijaiyah, tentu kita harus mengenal harakat. Ini sebelum saya lanjut, ini saya dikasih waktu berapa menit ini? Takutnya saya kelamaan nih. untuk ini materinya disampaikan selama 40 menit Pak Ustadz. Habis itu Sampai sesi jam berapa ini, Wi? tanya jawab sampai Ini jam kan 5. Oh, sampai jam 5. Berarti ada Iya, setengah jam lagi ya. Oke. iya. Saya Silakan Pak pengen Ustadz. dengar ya, salah satu aja dari yang di sini. Mau nanti mencoba gitu. Jadi setelah teman-teman semua, setelah memperkenalkan huruf hijaiyah, tentu anak-anak itu kita harus memperkenalkan harokat. Nah, mengenalkan harokat ini ada tausyihnya. Tausyihnya jiharkan namanya. Ya, jadi sambil belajar mengenal harokat, anak-anak itu juga bisa mempelajari irama jiharka gitu. Iramanya seperti ini kalau di metode Baghdadi. Mari mengenal nama harakat dimulai dengan babi bu. Mari mengenal nama harakat dimulai dengan babi bu. Mari kita mengenal nama harakat dimulai dengan babi bu. Alif tidak menerima harakat. Alif tidak menerima harakat. Jika ba fathah dibaca ba.
Jika ba kasrah dibaca bi. Jika ba dhammah dibaca bu. Jika disambung babi bu. Ba fathah tanwin dibaca ban. Ba kasrah tanwin dibaca bin. Ba dhammah tanwin dibaca bun. Jika disambung ban bin bun. Ban bin bun. Itu kalau diajarkan kepada anak itu menyenangkan sekali ya teman-teman semua. Jadi di samping itu kita juga bisa menerapkan di surah Al-Fatihah. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa diterapkan ya. Di mana aja. Jadi anak-anak itu mereka senang, gembira dengan belajar tahsin, ya, belajar Al-Quran ya, dengan cara seperti itu. Atau bisa juga kita bisa diacak-acak ya. Tadi kan jika ba fathah dibaca ba, jika ba kasrah dibaca bi, jika ba dhammah dibaca bu, jika disambung babi bu. Jadi bisa seperti ini, diacak aja teman-teman. Jadi supaya anak-anak itu senang dan menyenangkan belajar tahsin. Nah, kita coba, kita acak ya. Ini cara mengeja ya. Cara mengeja harakat, mengenal harakat. Misalkan misalkan seperti ini. Jika tadhammah dibaca tu, ha fathah tanwin dibaca han, kaf dhammah jika kaf dhammah dibacaku, jika disambung Tuhanku. Jadi bisa seperti itu. Jika nun fathah dibaca na, jika ba kasrah dibaca bi, jika kaf dhammah dibacaku, jika disambung nabiku. Bisa seperti itu. Jadi sambil bermain anak-anak itu juga bisa belajar ya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi di samping mereka belajar tausyih, mereka juga bisa menerapkan pada bacaan Al-Qur'annya mereka. Seperti itu. Lanjut, Ustaz Alwi. Slide selanjutnya. Yang ini ya, Ustaz. Huruf halqiyah. Ya, bukan. Sebelumnya. Yang susunan hijaiyah berdasarkan tempat keluarnya huruf. Yang slide kelima itu. Oh, kelima. Oke. Oh, ini. Iya, ya. Ya, boleh. Ya, oke teman-teman semua. Jadi nanti saya pengen dengar ya salah satu dari kawan-kawan ya, nanti kita sama-sama belajar tausyih ya. Tausyih nada atau irama ya, yang berkaitan dengan metode Baghdadi ini. Nah, ini lanjut saja. Di sini masuk kepada susunan huruf hijaiyah. Jadi berdasarkan tempat keluarnya huruf. Jadi makharijul huruf. Jadi tadi kalau kita belajar tajwid itu tidak terlepas dari namanya yang dua, teman-teman. Yang pertama, belajar makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Kemudian yang kedua, kita belajar sifatul huruf. Nah, sifatul huruf ini terbagi dua, sifat lazimah dan aridah. Nah, itu pembahasannya panjang ya. Tidak bisa kita bahas dalam pertemuan 2 jam, nggak bisa ya. 1 jam, apalagi 1 jam, 2 jam nggak bisa. Itu bisanya ya 2 hari, yaitu kalau dulu kita belajar metode Baghdadi itu pelatihan itu selama 3 hari. Berhentinya cuma sholat. Ya, dari pagi jam 8 masuk sampai maghrib ya, sebelum azan maghrib. Nah, itu 3 hari berturut-turut. Baru bisa membahas semua materi yang ada di metode Baghdadi. Jadi masuk kepada susunan huruf hijaiyah berdasarkan tempat keluarnya huruf, makharijul huruf. Nah, ini juga ada tausyih ya teman-teman.
Jadi tadi kita sudah mengenal huruf hijaiyah berdasarkan urutan asli. Yang urutan aslinya yang mana? Yaitu yang alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dan zal, ra, zai, sin, sad, sampai seterusnya, sampai habis. Nah, ada susunan huruf hijaiyah itu berdasarkan tempat keluarnya huruf. Ini ada juga taushi-taushi. Yang pertama itu ada huruf halqiyah. Halqiyah itu artinya tenggorokan. Kemudian ada huruf lisaniyah. Nah, itu ada beberapa huruf di sini 18. Kemudian ada yang ketiga huruf syafawiyah, huruf yang keluar dari bibir ya. Yang keempat ada huruf jaufiyah, ada huruf khayshumiyah, dan yang terakhir khayshumiyah ya, mim dan nun ya. Jadi ada tausinya juga di metode Baghdadi. Tausinya begini. Nah, mungkin bisa nanti belajar diajarkan kepada anak-anak ya, ketika kita menjadi guru ngaji. Tausinya juga irama jiharka, teman-teman. Ini tausinya begini. Huruf hijaiyah terbagi 5. Yang pertama huruf halqiyah. Huruf hijaiyah terbagi 5. Yang pertama huruf halqiyah. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. 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 Yang kedua huruf lisaniyah. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dan dad. Lam, nun, ra, ta, dal, dan ta. Zai, sin, sad, sa, dal, dan ra. Lam, nun, ra, ta, dal, dan ta. Zai, sin, sad, sa, dal, dan ra. Yang ketiga huruf syafawiyah. Hurufnya ba, mim, waw, fa. Yang keempat huruf jaufiyah. Huruf mad itu namanya. Yang kelima huruf khayshumiyah. Mim dan nun gunnah bacanya. Itulah huruf hijaiyah berdasarkan makharijul huruf. Berdasarkan makharijul huruf. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada taushi-taushi ya, irama atau nada-nada. Bisa diterapkan di Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf hijai. Jadi sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, tapi guru harus menguasai ya, menguasai nada-nada. Ya, guru itu juga harus menguasai materi-materi. Jadi bagaimana apapun metode sebenarnya bisa diajarkan ya kepada anak-anak untuk bagaimana anak-anak itu belajar tahsin atau belajar Al-Quran itu dengan cara yang menyenangkan. Ya, apalagi dengan cara kita modif dengan ada nyanyi-nyanyian seperti ini. Itu anak-anak akan senang sekali. Saya juga mengajarkan anak-anak juga ya. Anak-anak, anak SMP, ya, anak SMA, sampai anak kuliah. Saya juga ngajar di Fakultas Syariah, UIN Syarif. Nah, itu anak-anak semuanya mereka ya ada bagian-bagiannya. Ya, mereka juga diajarkan tentang huruf hijaiyah ini. Huruf hijaiyah nanti bagaimana cara mereka mempelajari huruf hijaiyah, membaca Al-Quran dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Itu ada taushi-taushinya. Mungkin di sini Ustadz Alwi saya pengen dengar deh salah satu daripada yang di sini kameranya tutup semua ya. Mungkin ini Pak Ustadz, Nur Aisyah Ustadz. Ma. Nur Aisyah coba, Nur Aisyah. Coba Ustazah Nur Aisyah coba. Coba sama-sama nanti saya ikuti ya. Jadi ada taushi. Ya. Coba Ustazah.
Masya Allah. Cuman yang biasa aku ini sih kayak metode Umi, Ustadz. Oh iya, metode Umi. Iya banyak ya, metode itu sebenarnya banyak ya. Iya. Ada juga nyanyian. Ini metode Umi ada nyanyian juga ya. Ada nadanya juga. Ya, dan nadanya itu bagus itu ya, dikembangkan saja. Nah, kebetulan saya di JKH ya. Saya JKH, jadi JKH itu Jamiatul Qurra wan Hufaz, jadi perkumpulan para qori dan hafiz ya. Nah, itu metode yang diajarkan itu metode Baghdadi ini. Ya, jadi Oh, mungkin metode Umi beda lagi ya. Saya dulu juga pernah ikut pelatihan metode Tilawati ya. Jadi ada Tilawati, ada metode Umi ya. Banyak ya sebenarnya iya metode-metode beragam. yang sudah beredar itu. Tapi yang familiar itu, yang famous itu metode Baghdadi, metode Umi ya, itu famous banget itu. Metode Tilawati, nah itu sudah menyebarlah seluruh Indonesia. Nah, ini metode Baghdadi ini baru kita rintis ya. Baru kita rintis ya, baru kita ajarkan di kalangan anak-anak baik di SMP, SMA atau di kuliah ya. Kemarin semester kemarin saya ngajar mengajar mahasiswa ya. Nah, ini seperti ini metodenya. Tapi diterapkan pada anak-anak yang udah gede, yang udah dewasa ini kalau nyanyi-nyanyi ini terasa membosankan. Jadi tergantung pengajarnya. Bagaimana nanti kalau menghadapi anak-anak, tentu kita mengajarkannya dengan penuh semangat ya, dengan tausi-tausi yang ada. Boleh juga di metode Umi, bisa juga nanti dikembangkan saja. Bisa nggak Ustazah ikuti? Bisa. Cuma Ya, yang biasa aja ya Ustadz. ya, yang nggak apa-apa. Coba. Yang seperti apa? Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, amin ya. Nah, itu kalau saya tanya ya. Kalau saya tanya tentang makharijul huruf saja. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf Hamzah itu makhrajnya di mana, Ustazah? H, H, A. A, H itu makhrajnya di mana? H itu di tengah, di kerongkongan. H Kerongkongan mana? kerongkongan Alif ya, yang tengah-tengah. saya tanya alif ya, bukan H-nya ya. Yang mana? Alifnya yang saya tanya. Oh, Alhan, alif. jadi A-nya, ya, alifnya. Alif itu di bawahnya sih, jadi clear aja. Oh gitu. Tenggorokan bagian bawah ya, paling bawah. Sifatnya Iya, apa? A. Biasa Sifatnya aja apa sih. itu? Apa? Nah, kalau di metode Baghdadi, nah itu diajarkan ya. Pertama kita seperti mengi'rab. Yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamzah, itu tenggorokan paling bawah makhrajnya. Yang pertama, sifatnya satu, jahar. Ya. Yang dua, syiddah. Ya. Ketiga, istifal. Nah, itu diajarkan di situ ya. Jadi, kalau sudah menguasai tentang makharijul huruf dan sifatul huruf, ya udah mahir lah, udah bisa lah jadi guru ngaji ya. Tapi kalau belum mampu belum mampu menyebutkan makharijul huruf dan sifatul hurufnya, ya bisa juga jadi guru ngaji, tapi mungkin yang dasar-dasar saja ya. Jadi kita sebagai guru ngaji yang mengajarkan kepada anak-anak, nah tentu kita harus menguasai materi-materi yang sudah disusun oleh ulama kita, yaitu tentang, saya rasa sama ya, di metode Umi itu sama ya materinya. Mungkin Sama. tausiah-tausiahnya saja yang berbeda, seperti itu. Di metode Umi diajarkan juga kan Ustazah
tentang sifatul huruf. Pasti diajarkan ya. Iya, diajarkan juga. Ya, nah itu harus dikuasai ya sebagai ini ustazahnya peserta KKN atau masyarakat umum atau gimana ini? Eh, masyarakat umum aja. Oh, Di masyarakat umum. Oke, oke. ya. Tadi kan bacanya jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lamian ya. Lamin. Jadi Iya, jangan maaf. lamin. Ar-Rahmanir Rahim, jangan. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, jadi harakat itu gunanya belajar harakat. Jadi harakat itu kan yang asli kan ada 3. Ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Tahu nggak sih selama ini kita belajar fathah itu apa, kasrah itu apa, dhammah itu apa? Nah, harus kita tahu ya. Kita harus mengetahui itu. Ya, fathah itu apa sih? Ustazah, tahu nggak fathah itu apa? Fathah tuh dibacanya A gitu. Ya. Arti fathah itu apa sih? Nah, itu harus dikuasai. Jadi fathah itu fathul fam. Ingat ya, ini oleh-oleh lah sebelum kita tutup ini. Jadi fathah itu fathul fam. Fathul artinya membuka, fam itu artinya mulut. Jadi membuka mulut. Jadi mesti dia A. Nggak boleh apalagi A, nggak boleh juga. Yang biasa aja A. Alha, alham. Ya, A. Jangan A. Banyak orang baca buka dia, mesti dibuka. Fathah itu dibuka. Jadi artinya fathul fam. Fathu artinya membuka, fam itu mulut. Jadi membuka mulut. Ya, itu fathah. Ada kasrah. Kasrah itu kepanjangan daripada kasrul fam. Jadi kasrul fam menutup ya. Jadi ini apa namanya rahang kita ini diturunkan. Jadi tadi kan A, I. Nah itu I. Jangan I. Nah itu menarik namanya. Dia menurunkan sedikit aja. A, I. Jangan A, I. Jangan. Yang banyak juga tuh supaya apa ya? Supaya bagus. Alhamdulillah. Jangan. Biasa aja. Alhamdulillah. Lillah. Yang li. Ya, jangan. Nah itu kasrul fam. Nah, itu ingat ini. Jadi fathul fam membuka mulut. Yang mesti dia A jelas. Ada kasrul fam, kasrah. Yang menurunkan rahangnya sedikit. A, I. Ada dhammah. Dhammah itu artinya dhammus syafatain. Dhammus syafatain itu memonyongkan 2 bibir kita ke depan. Syafatain 2 bibir ya. Memonyongkan. Mesti begitu. Banyak orang baca Alhamdulillah. Nggak jelas dhammahnya. Mesti dia Alhamdulillahi. Rabbi. Jadi mesti begitu. Ada lagi yang mau coba di Syukron. surah Al-Fatihah? Makasih ya Ustazah Nur Aisyah. Iya, syukron juga Ustaz. Ya. Ada lagi, ini banyak nih yang hadir nih. Ada Fitri, ada Siti Hasanah, ada Lucy Prabawati. Kirain saya Prabowo ya. Ada Nasya Fakhiri, ada Rizko Aras. Ada yang mau coba baca surah Al-Fatihah? Atau mungkin Ustaz Alwi coba baca Al-Fatihah coba. Gimana Ustaz Alwi? Malu Iya, Ustaz, boleh malu tuh. Ustaz. Mungkin Nah, Ibu coba Siti ini disuruh lebih baik, Ustazah mungkin Nur Aisyah itu. lebih baik yang ini Ustaz apa? Peserta KKN-nya Ustaz. Biar lebih Iya, coba afdol. mana peserta KKN-nya? Iya itu. Saya harap Ibu Siti bisa Hasanah, apa Ibu ya, interaksi Lucy. tatap muka ya. Iya, saya harap Betul. ada on cam lah gitu. Ini saya ngobrol sama siapa ini, saya nggak tahu. Silakan dicoba Ya, Ibu Siti atau Ibu jangan terlalu Lucy serius ya juga boleh. teman-teman semua. Kita hanya sebagai sharing-sharing aja ya. Nanti kalau misalkan teman-teman tertarik dengan metode ini, bisa nanti kita ajarkan. Ini hanya sekilas saja. Apa kata pengantar saja dari kita. Ustaz, jika Ini ada pelatihannya mau Ustaz, insya Allah. ya, boleh nanti. Ya, boleh nanti. Ada biasanya itu langsung di kiainya ya, Kiai Rosyidnya. Kalau kita sebagai ini aja, penyambung pengajar dari Kiai Rosyid saja ya.
Jadi begitu teman-teman. Intinya begini. Jadi untuk mengajarkan anak-anak, nah itu mungkin teman-teman waktu kecil tuh pernah diajarkan nyanyian ya. Sampai sekarang masih ingat kan? Ustazah Nur Aisyah, sampai sekarang ada nggak nyanyi-nyanyian yang masih ingat sampai sekarang? Nyanyi waktu kecil dulu. Mungkin ini sih waktu apa kayak makhorijul gitu. Hmm. Ya, Eh pasti ingat ya. Sampai sekarang masih apa ingat kan? gitu. Sama. Ya, nah itu gunanya nyanyi-nyanyian itu gunanya. Ya, jadi ada nyanyi-nyanyian di metode Baghdadi. Dimanapun metodenya, saya rasa ada nyanyian juga. Jadi di Tilawati juga dulu saya pelajari itu ada juga itu. Ya. Nah ini susunan huruf hijaiyah berdasarkan tempat keluarnya huruf. Jadi yang pertama ada secara umum aja ada halqiyah. Halqiyah itu artinya tenggorokan. Tenggorokan kita itu ada berapa? Ini kalau Zoom ini agak susah ya kalau saya berinteraksi gitu. Ada 3, Ustaz. Ada 3, Ustaz. Tenggorokan kita ada 1 ya. Dibagi menjadi Bagiannya 3. ada 3, iya. Ya, ada bawah, ada tengah, ada atas. Huruf yang keluar dari bawah itu hamzah. Ha. Caranya gimana Ustadz supaya benar bacaan kita? Kalau bergetar, kita baca hamzah, a, ha, nah itu benar dia. Tapi kalau nggak bergetar di bawah sini, berarti nggak benar. Nah itu cara mendeteksinya. Hamzah, ha. Huruf yang keluar dari tengah apa? Ain, ha, ain, ha, ain, ha. Nah, bergetar dia. Ain, ha. Ada yang di atas. Ghain, ha, ghain, ha. Jadi hamzah, ha, ain, ha, ghain, ha. Ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, ha. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, ha. Jadi kalau diajarkan ke anak-anak, saya rasa ya bagus lah ya. Nah, itu ada huruf lisaniyah. Nah, huruf lisaniyah ini huruf yang keluar dari lisan, lidah ya. Hurufnya ada 18 ya. Qaf, kaf, jim, shin, ya, dan dad, lam, nun, ra, ta, dal, dan ta, zai, sin, sad, sa, zal, dha. Nah, itu pembahasannya panjang ya. Kalau kita bahas ini panjang ya. Ada huruf syafawiyah, huruf yang keluar dari bibir ya. Ba, mim, waw, fa. Ba, mim, waw, fa. Ada yang keempat huruf jawfiyah, itu huruf mad. Dan yang kelima huruf khayshumiyah, mim dan nun. Ya. Mungkin ada yang mau baca Al-Fatihah lagi? Di sini ada Lucy Prabawati. Mau baca surah Al-Fatihah? Tadi Rosat. Bacanya biasa, Ustaz. Nggak ada nadanya biasa. Biasa aja, nggak apa-apa. Biasa aja. Saya pengen dengar aja. Saya coba, Ustaz ya. Ya, Suaranya silakan. agak serak ini. Nggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Secara umum udah bagus ya Ustazah Lucy. Ustazah kan. Secara udah bagus ya. Tadi berhentinya tidak ghairil maghdubi alaihim. Ya, berhentinya nggak di situ. Udah bagus itu. Ya. Nah, metode Baghdadi itu nggak boleh berhenti di situ. Karena ya. di Thariq Asy-Syatibiyah itu memang kalau misalkan nggak nyampe ghairil maghdubi alaihim wala صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mesti di situ berhentinya. Ibtida'nya ghairil maghdubi. Bagus ya. Dulu pernah belajar metode apa Ustaz?
Saya dulu metode Usmani Ustadz dulu. Metode Usman. Ya, ya, ya. Oh, Usmani aja. metode Usman. Iya, Ya, ya, ya. Selain itu sama nggak ada. sama ini apa Yan Bu'a di sekolah saya Yan Bu'a Ustadz. Yan Hmm. Bu'a yang dari Kudus. Iya, 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 iya. Nah, itu begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi, secara umum tadi udah bagus. Cuman mungkin saya tanya ya, supaya apa? Jadi kita sebagai guru itu harus menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf. Supaya apa ya? Kayak orang qori itu kalau nggak menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf itu kayak burung. Ya cuma baca aja yang bisa. Cuman pas ditanya itu nggak bisa. Di mana makhrajnya? Ha itu di mana? Huruf bo itu di mana bo? Huruf po itu di mana? Nggak bisa jawab. Nggak tahu saya. Saya bisanya cuma po gitu. Po gitu. Tapi ketika ditanya nggak bisa. Nah itu sama seperti burung, kata burung berkicau gitu. Kata guru kami ya di Baghdadi. Jadi harus menguasai itu. Jadi kita tidak hanya bisa bertilawah, ya membaca Al-Quran dengan tertib, tapi kita juga menguasai tajwid-tajwidnya. Saya mau nanya ini, alhamdulillah, huruf bod itu di mana sih Ustazah makhrajnya? Bo, Eh, Bo itu saya Bo itu kan huruf is, huruf po. Bo Ya, itu sifatnya. is, Yang saya tanya makharijul hurufnya. Bo, Bo walad bo, huruf lisan bod. lisan. Ya, huruf termasuk lisan. Makhrajnya di mana itu? Dia di Bo itu posisinya ya Ustadz ya. Ya, benar. Nah, itu harus bisa Posisinya jawab itu ya. eh posisinya kalau ini sisi lidah Sisi melengket lidah. di atas gigi apa ya geraham ya sisi Oh, lidah. iya, iya. Ya, Ya, benar-benar. Jadi pinggir lidah bertemu dengan geraham atas boleh kiri, boleh kanan, boleh keduanya. Condongnya kemana? Walad bo itu kiri. Yang kanan walad bo itu keduanya. Walad bo Bo. dua ya. Walad bo. Salah satu sifatnya memang isti'ala satu. Dia masuk jahar apa hamas? Dia jahar. Jahar, oke. Dia masuk syiddah, rakhawah atau bainiyah? Sudah ya Ustaz. Ya, Si- itu harus di ini lagi ya. Dia di murajaah ya Ustaz. Murajaah ya. Nah, itu harus supaya kita ngajinya ada tolak ukur. Nah, tadi kan kita sudah jelaskan alat untuk mengukur panjang pendek meteran. Alat untuk mengukur suhu ruangan termometer. Alat untuk mengukur berat ringan timbangan. Alat untuk mengukur bacaan kita benar atau salah, kita mengetahui makharijul huruf dan sifatul huruf. Sebenarnya nggak susah ya. Ada metode-metodenya, ada nyanyi-nyanyiannya. Nah, ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Nyanyi-nyanyian ini harus kita modif supaya anak-anak itu menyenangkan. Ya. Belajarnya menyenangkan dan mereka gembira ya ketika belajar tahsin. Tahsin ini sebenarnya berat ya bagi sebagian orang, sebenarnya tidak berat bagi orang-orang yang bisa mengajarkan dengan metode yang pas gitu, baik anak-anak, baik anak SMP, SMA dan anak-anak kuliah seperti itu. Mungkin itu saja Ustadz Alwi, saya kembalikan kepada moderator ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya pada sore hari ini. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Waktu kita mungkin tidak banyak ya Ustadz. Mungkin 10 menit ya Iya. Ustadz. Ya, 10 menit lagi ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama itu dari saya sendiri Ustadz. Oke, silakan. Ustadz nih, izin bertanya. Kan kadang-kala kan kita kalau ngajarin anak kecil, itu kan ada anak-anak yang tipe susah gitu diajarinnya, bebel gitu. Sampai nangis, dia bahkan sampai nangis gitu, Ustadz. Gimana sih Ustadz trik-triknya itu biar anak itu mudah memahami atau gampang mengerti persoalan tahsin. Soalnya kan ini berhubungan dengan membaca Al-Quran ya Ustadz ya. Iya, iya. Gitu Ustadz pertanyaan dari saya. Iya. Oke. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, seorang guru harus mampu
membaca situasi ya, terutama situasi ketika mengajar, situasi bagaimana kondisi anak-anak itu, psikis anak-anak itu kita harus mengerti juga. Kita harus menguasai teori-teori ya untuk mengajarkan metode-metode yang mungkin efektif dan inovatif untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau mereka misalkan ada apa namanya bisa mendengarkan kita dengan baik, itu artinya kita juga mampu untuk memberikan mengajarkan mereka dengan cara yang fun, dengan cara yang bahagia, dengan cara yang menyenangkan. Jadi enjoy saja dengan anak-anak itu. Enjoy saja, kenalkan metode-metode Al-Qur'an, metode cara baca Al-Qur'an kepada anak-anak itu dengan semenyenangkan mungkin, segembira mungkin. Ya, terutama pada mereka anak-anak itu memang apa ya? Memang sulit untuk konsentrasi. Jadi untuk mengontrol konsentrasi mereka itu dengan nyanyi-nyanyian tadi. Ya, seperti tadi mengenalkan huruf hijaiyah, dengan nyanyian tausyih, maqam hijaz, mengenalkan huruf hijaiyah berdasarkan makharijul huruf, menggunakan tausyih jiharka. Nah, itu saya rasa mereka akan konsentrasi ya belajar ya. Ya tergantung gurunya sebenarnya. Ya, kami di JKH itu, Jamiatul Qurra wal Hufaz itu, perkumpulan para qori dan hafiz itu juga sering dipesankan metode apapun sebenarnya tidak ada yang bisa sukses kecuali guru, bagaimana guru mengajarkan dengan cara yang menyenangkan. Salah satu dengan cara yang menyenangkan itu tentu dengan kita menguasai tausyih nada-nada supaya anak-anak itu bergembira ya, supaya anak itu senang dalam membaca Al-Quran. Gitu aja Ustadz Alwi. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan kepada teman lain yang ingin bertanya. Diperbolehkan Ustadz, izin Mas. bertanya. Ya, silakan Naisa. Ya, Ustadz, dalam baca Al-Quran itu bagaimana sih caranya agar tetap sesuai dengan kaidah tahsin, tapi juga menggunakan nada yang indah seperti qori? Oh gitu. Iya, siap-siap. Ya, orang baca Al-Quran itu terbagi dua ya teman-teman. Yang pertama, dia pintar teori, tapi nggak bisa irama gitu ya. Nah itu banyak itu, teman-teman saya banyak itu. Ya, bacanya lurus saja. Misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah itu dia lurus saja bacanya ya. Ada orang-orang yang tipe kedua ya. Dia pinter banget irama ya. Cuman kebablasan, misalkan Alhamdulillahi Rabbil, terlalu panjang ya. Mat tabi'i, mat asli itu terlalu panjang. Ada tipe yang ketiga, ya dia pinter teori, pinter apa? Ya teori. Yang kedua pinter irama juga. Nah itu jarang sekali ya. Nah kita tipe yang mana? Bagaimana cara supaya kita pinter teori dan juga kita juga mampu melantunkan Al-Quran dengan indah. Nah, itu apa ya? Kalau teori kita bisa belajar ya. Tapi kalau irama, nah itu kadang-kadang bukannya saya mengatakan tidak bisa ya, tapi itu anugerah juga, salah satu anugerah juga. Tapi bisa dipelajari ya, seperti nada jiharka. Ya nada-nada Al-Quran yang ulama sepakati itu kan ada 7. Ya, bisa nanti saya contohkan ya, ketujuh-tujuhnya bisa saya contohkan di surah Al-Fatihah. Misalkan ada satu nada bayati. Nada bayati bunyinya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Ustaz Alwi ini udah ngechat nih, zoomnya sisa 5 menit ya. Oke ya. Itu irama bayati. Ada irama hijaz. Hijaz yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Bagaimana cara kita supaya kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan membawakan irama dengan baik? Nah, itu banyak-banyak latihan, ya Ustazah ya. Banyak-banyak latihan aja. Kalau teori bisa kita pelajari, buka buku lagi. Nah, itu kalau nada itu, tausyih itu harus sering mendengar. Ya, saya belajar itu dari TK ya. Ya, dan nada Al-Quran itu dari TK. Ada Bayati, ada Hijaz, ada Nahawan, ada Ras, ada Sika, ada Jiharka, ada Soba. Nah, itu 7 eh, nazaman Al-Quran. Itu ada 7 ya. Nah, itu harus kalau bisa sebagai seorang guru kita harus menguasai itu ya. Ya, jadi tidak hanya menguasai teori saja, tapi juga menguasai tentang bagaimana tausi yang ada di Al-Quran itu. Ya, jadi tidak irama itu melulu gitu ya. Ini misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu irama ras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu irama sika. Ada irama jiharka yang seperti tadi yang kita terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau teorinya ba itu makhrajnya di mana? Ya 2 perut bibir. Ba. Ya, 1 sifatnya apa? 1 jahar ya. Ya ajid qatim bakat, berarti yang kedua syiddah. Yang ketiga istifal. Kenapa istifal? Karena dia tidak masuk isti'la. Huruf isti'la itu apa saja? Khussa, bautin, qil. Ya, itu ya. Jadi harus menguasai gitu ya. Ada irama yang terakhir soba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu soba. Ada nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu nahawan. Gimana cara kita mempelajarinya, Cok? Ya, banyak ya orang bertanya, gimana Ustadz belajar irama? Saya belajar itu dari TK ya, nggak langsung otodidak begitu, nggak. Jadi, sering latihan aja. Gitu ya, Ustazah? Sering latihan. Ya, baik. Syukron, Ustaz. Ya. Udah cukup ya, Ustadz Alwi? Ya, Ustadz, mungkin pertemuan kita terlalu singkat ya sore hari ini. Sepertinya tidak habis ini materinya. Mungkin kepada teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, silakan hubungi saya untuk mendapatkan nomornya Ustadz Asraldi ini, Ustadz. Nanti saya salurkan. Silakan untuk Ibu Lucy ditutup acara sore hari ini. Baik. Masya Allah ya Ustadz, hari ini teman-teman kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ustadz Asraldi. Sebenarnya pengen lama Ustadz ya, karena pembahasan tahsin itu tidak hanya sampai di sini, tapi memang panjang gitu. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan lagi oleh Ustadz di lain waktu untuk bisa menambah ilmu. Alhamdulillah hari ini saya pribadi Ustadz mendapatkan ilmu yang banyak, yang baru, yang belum pernah saya dapatkan. Sebenarnya sudah pernah ya belajar, tapi ini metode yang baru, yang mudah-mudahan nanti sedikit-sedikit bisa saya terapkan kepada anak didik saya. Terima kasih kepada teman-teman yang pada hari ini hadir. Alhamdulillah sudah selesai agenda kita hari ini di seminar tahsin. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ustadz bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum